Dahulu kala, ada dua pemuda di Inde bernama Ia dan Wongge. Ia adalah pemuda rupawan yang baik hati, sedangkan Wongge berpenampilan buruk, baik fisik maupun watak. Kedua pemuda ini mencintai seorang pemudi yang bernama Pui, kembang desa dari Inde. Pui hanya mencintai ia, namun Wongge ingin melamar Pui, si gadis cantik lemah lembut tersebut. Di pagi yang cerah, terasa hembusan angin yang begitu sejuk menelusuri daerah pasar. Di sana terdengar suara ramai yang memenuhi pasar Bongawani. Terlihat dari kejauhan, banyak penjual yang saling menukar barang-barang jualannya dengan penjual lainnya. Suasana pasar terlihat semakin ramai ketika Wongge dan kedua pengawalnya tiba di pasar itu dengan membawa hasil panen mereka untuk ditukarkan dengan barang lain. Setelah semua barang yang dibawa mereka sudah tertukar dengan barang-barang dengan pedagang lainnya, Wongge dan kedua pengawalnya kembali ke kampung. Di kampung membuat Wongge jenuh dan ada hasrat dalam diri pemuda berwatak keras itu untuk melepaskan kepenatannya dengan mengajak kedua pengawalnya ke pantai. Tak terduga juga oleh Wongge kalau pantai tersebut adalah tempat di mana dia akan menemukan gadis dambaan hatinya, yaitu Pui yang cantik dan jelita. Keesokan harinya, Wongge dan dua pengawalnya ke pantai. Dari jauh, terlihat gadis-gadis desa seputaran pantai itu sedang mencuci di muara pantai itu. Terlihat pula dari banyaknya gadis-gadis desa itu, ada satu gadis yang bernama Pui, yang langsung membuat hati Wongge terpesona pada pandangan pertamanya. Sepulang dari pantai, terbersih rencana Wongge untuk melamar si Pui. Keinginan Wongge untuk melamar si Pui semakin menjadi-jadi. Wongge ingin segera memperistrikan si Pui. Wongge segera mengumpulkan tua adat, orang tuanya, serta keluarganya untuk memberitahukan keinginannya melamar si Pui. Keesokan harinya, Wongge mengutus dua utusan untuk pergi melamar si Pui. Setelah bertemu dengan kedua orang tua Pui, kedua utusan langsung menyampaikan maksudnya. Setelah mendengar kabar dari kedua utusannya, dengan serentak Wongge mengumpulkan semua warga dengan tujuan menyusun rencana untuk penyerangan paginya. Di balik sosok seorang warga yang kekar, terlihat seorang wanita yang bertubuh kecil. Dengan bergerak langkah demi langkah mendekati Wongge, dengan kulit yang keriput membalut tubuhnya. Nampak sekejap, wanita tua bertubuh bengkok mendekati Wongge. Tuan, tidak baik kita melakukan hal seperti itu. Apalagi sampai berniat untuk menyerang kampung itu. Di manakah hati nurani Tuan? Sambil mendorong Inenua sampai terjatuh. Siapakah kau sampai berani mengatakan hal seperti itu kepadaku? Tidakkah kau tahu saya Wongge, penguasa di tempat ini? Siapa saja yang menghalangi rencanaku, akan kuberi dia pelajaran. Dengan isakan tangis air mata, Tuan, tak pantas seorang pemimpin melakukan hal demikian. hari pun sudah mulai gelap, dan tanpa disadari mereka sudah menginjak kampung pesisir pantai tempat tinggal Pui. Warga setempat hanya tercengang-cengang menyaksikan kedatangan mereka. Pui yang saat itu sedang bersantai di serambi depan rumah pun kaget melihatnya. Selamat malam, wanita pujaanku. Apa yang kau lakukan di luar rumah? Aku tahu tuan, pasti dia sedang menunggu tuan.
Apakah itu benar, Pui? Kata siapa aku sedang menunggu kalian? Wow, gadis sombong. Mengapa sebelumnya engkau menolak lamaranku? Tidakkah kamu tahu siapa aku sebenarnya? Saya tahu Anda adalah orang paling hebat, sombong, angkuh di kampungmu, tetapi keangkuhan dan kesombonganmu itu tidak lebih dari kelakuan orang-orang tidak terpandang. Cuy, dasar perempuan tidak tahu sopan santun. Apakah kamu tidak sadar kamu berbicara dengan siapa? Hei wonge atambu pukoke, jawab azo ne kau, supaya kau beo zatu pekanasa, ata ngarakai ia, ata masari'a. Dengan amarah yang meluap-luap, Wongge langsung mengeluarkan parang dan memenggal leher Pui. Set! Suara parang terdengar. Keesokan harinya ketika ia pulang melaut, terdengarlah kabar olehnya bahwa Pui kekasihnya telah meninggal karena dipenggal kepalanya oleh Wongge. Kabar apa ini? Katakan padaku. Baba, Pui kekasihmu telah meninggal. Apa yang terjadi padanya? Semalam, Wongge bersama pengawalnya datang mencari Pui dan ingin membawanya pergi. Namun, karena cintanya yang besar kepadamu, akhirnya ia pun bertahan untuk tidak pergi mengikuti Wongge. Namun sayang, Wongge marah dan akhirnya kepala Pui pun dipenggal. Dasar kurang ajar, beraninya sama perempuan. Sejak saat itu, ia terus berada di samping Pui yang sekarang dikenal dengan Gunung Meja. Dan terus menangis, dan sampai sekarang mereka menjelma menjadi dua buah gunung yang saling berdekatan. Sekarang, ia menjadi sebuah gunung yang sering menangis.